Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Kita sudah memasuki hari Sabtu 9 Agustus 2025. Tuhan selalu mengasihi dan memelihara kita. Dan sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita disirami dengan firman Tuhan untuk mengingatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya bagi para keluarga-keluarga, menjadikan kita keluarga yang lebih baik lagi tentunya. Karena di sepanjang bulan Agustus ini, saya membahas mengenai keluarga Kristen. Dan hari ini tema yang sangat hot sekali, yaitu dengan judul Bolehkah Pasangan Kristen Bercerai? Kita akan membahas ini dalam Matius 9 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tentunya untuk membahas hal ini saya tidak memiliki waktu yang cukup panjang karena renungan ini dimaksudkan bukan sebagai pendalaman Alkitab, namun memberikan pengetahuan umum mengenai hal ini. Secara umum ini ayat yang ditanyakan kepada orang Farisi, dari orang Farisi kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Yesus, apakah seorang boleh bercerai? Lalu mereka mengutip dari Kitab Ulangan pasal 24 ayat 1-4 yang menyatakan kenapa Musa mengizinkan orang Israel bercerai. Dan sebenarnya mereka salah mengerti mengenai konsep Ulangan 24. Kalau kita membaca Ulangan 24 ini, dan kalau ada seorang wanita misalnya diceraikan bukan karena perzinahan, lalu menikah lagi, lalu suami yang barunya meninggal atau mereka bercerai, dia tidak boleh kembali lagi kepada suami yang lama. Kenapa? Karena sudah dianggap berzina. Dari ayat itu jelas tergambar bahwa perceraian yang terjadi pada Ulangan 24 itu karena kekerasan hati mereka. Makanya Musa akhirnya memberikan surat cerai. Artinya mereka bercerai bukan karena ground perzinahan. Nah, kalau kita kembali kepada judul kita, bolehkah pasangan Kristen bercerai? Boleh, yaitu dengan status karena perzinahan yang akut. Saya tahu ada mungkin hamba Tuhan yang lain yang tidak setuju dengan posisi saya, yang mengatakan tidak boleh bercerai sama sekali. Namun saya memegang ayat ini, bahwa kalau karena perzinahan yang akut sudah dikonseling begitu lama, lalu dia tidak bertobat juga, Tuhan mengizinkan perceraian untuk melindungi sang korban. Kalau korban itu tidak mau menikah lagi juga tidak apa-apa. Tapi kalau korban itu mau menikah lagi, dia tidak diperhitungkan berzina, karena sebenarnya di hadapan Tuhan orang yang berzina itu sudah mati. Dan menurut 1 Korintus 7 kita tahu kalau istri atau suami sudah meninggal, pasangan sudah meninggal, seseorang bisa menikah lagi. Jadi saya memegang prinsip bahwa perceraian apapun alasannya kecuali berzina tidak diperbolehkan. Karena itu setiap problem harus di-solve. Kasus perzinahan pun tetap harus melalui konseling yang panjang, melalui approach masing-masing pihak, lalu dicoba usaha agar dia bertobat. Namun kalau sampai titik di mana yang menjadi pihak yang korban tidak tahan lagi, dia bisa diizinkan untuk bercerai dan menikah lagi menurut yang Tuhan Yesus katakan. Namun untuk alasan yang lain tidak bisa. 1 Korintus 7 juga memberikan indikasi yang lain. Orang bisa menikah lagi bila seseorang yang sudah orang percaya lalu menikah dengan unbeliever atau orang tidak percaya. Lalu orang yang tidak percaya ini mengambil keputusan untuk pergi dan meninggalkan orang tersebut, pasangannya, maka orang tersebut bebas untuk menikah lagi. Yang lainnya tentunya adalah bila seseorang atau salah satu pasangan meninggal, maka dia boleh menikah lagi. Secara overall, Tuhan sangat membenci perceraian dan Tuhan tidak menghendaki perceraian. Kalau bukan karena zina, Tuhan tidak menghendakinya. Dan ini memang ada dua kelompok rabi Yahudi yang berusaha menafsirkan Ulangan 24 tadi. Ada kelompok rabi yang menafsirkan boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja, yang tentunya ini adalah salah, karena pernikahan kudus dan sakral sifatnya serta Tuhan yang sudah menyatukan. Sedangkan kelompok yang kedua tidak boleh berzina dengan alasan apapun kecuali
tidak boleh bercerai dengan alasan apapun kecuali karena zina. Karena itulah Tuhan Yesus ada pada posisi Rabi Shammai ini pada saat dia menyatakan ayat yang kita baca ini. Ini memang satu topik yang tidak mungkin dibahas dalam khotbah atau renungan singkat seperti ini. Saudara bisa membuka file GB Immanuel YouTube kami di tahun-tahun sebelumnya. Saya sudah sempat membahas mengenai perceraian ini kalau ingin mendapat informasi lebih lengkap. Yang pasti setiap kita, apakah itu suami atau istri, memiliki kewajiban untuk mempertahankan pernikahan kita sekuat mungkin. Hanya kematianlah yang bisa memisahkan kita. Kasus perzinahan pun tetap harus terbuka ruang pengampunan. Bila yang berzina sudah bertobat dan kembali lagi, maka yang korban harus mengampuni dan kembali rekonsiliasi serta melanjutkan hubungan pernikahan mereka. Kalau yang satu sudah bertobat tapi tidak mau diterima, yang salah adalah pihak yang tidak mau menerima. Dan kalau dia bercerai juga, Tuhan tidak suka dan orang itu dianggap berzina. Jadi kita harus pandai-pandai memilah mana yang Tuhan izinkan, mana yang Tuhan benci. Maleakhi 2 ayat 16 menyatakan Tuhan membenci perceraian. Karena itu bila saudara sebagai suami atau istri, mari sama-sama lakukan tugas masing-masing, berhenti menuntut pasangan saudara, dan berubahlah untuk bagian saudara. Orang lain, biar Tuhan yang akan mengubahnya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua dan menambah pengetahuan kita mengenai kehidupan keluarga yang alkitabiah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus memenuhi kita dan senantiasa besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.